Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya tentang cara. Pada kesempatan kali ini saya akan review aplikasi yang terbaru yang saya buat. Bagaimana perbedaannya dari aplikasi yang kemarin atau aplikasi yang sebelumnya. Kita akan langsung buka saja. Ini aplikasinya. Oke, belum keklik. Sudah. Di sini akan tampilan pertama ada form aktivasi. Kalau misalkan yang ingin mencoba bisa diklik saja, coba 1 hari. Nah, nanti di sini ada form login, isikan saja admin, user ID-nya admin, passwordnya admin. Oke, klik masuk. Nah, setelah masuk, nanti di sini kita akan biasa ya, ada transaksi, ada laporan. Ini untuk laporan. Jadi ini bisa mengetikkan keyword di sini berdasarkan ini. Oke. Sini ada dashboard. Dashboardnya itu terdiri dari grafik dan total saldo update ya. Jadi dinamis. Oke. Langsung saja untuk persiapan awal sebelum menggunakan aplikasi ini pasti ke akun. Akun ini adalah tempat untuk menyimpan data bank dan juga pemasukan lain atau pengeluaran lain di kategori. Jadi untuk bank masuknya ke in dan out. Misalkan kita masukkan bank, kita punya bank BRI, berarti di in ditulis BRI, di out juga tulis BRI. Begitu. Kalau ini terpisah ya. Ini kategori ini terpisah dari in dan out. Nah, kalau ini harus sama. Misalkan mandiri, tulis mandiri. Dan ini bisa diinputkan sesuai dengan kebutuhan sampai 15 bank. Gitu. Kalau kategori ini adalah kategori untuk pengeluaran dan pemasukan. Misalnya untuk pemasukan kita buat modal awal atau modal ya. Modal terus dividen atau bagi hasil ya, bagi hasil dari bank. Berarti ini masuk bagi hasil. Ini maksudnya bagi hasil dari fee dari bank. Misalkan BRI Link itu biasanya yang 3.000 itu kan dikembalikan 1.500-nya. Nah, itu masuknya ke bagi hasil ini. Terus untuk pengeluaran misalkan kategorinya biaya operasional. Nah, gaji karyawan ini untuk pengeluaran seperti itu. Nah, kita akan coba setelah ini sudah selesai, sudah dirasa cukup sesuai dengan kebutuhan, kita pindah ke jurnal. Nah, ini jurnal ini adalah tempat untuk memasukkan pengeluaran atau tempat untuk mencatat keluar masuk baik kas ataupun akun bank, tapi di luar transaksi agen BRI Link. Misalnya tadi kan ini masih kosong, belum ada modal, pastinya kita harus mengisi dulu modal awal. Seperti itu. 16 tulis ini tanggal ya. Tanggal 16 bulan Juni tahun 2022. Banknya tadi kan kita udah masukin nih, masuknya ke sini. Ada BRI, ada Mandiri karena di akun tadi kita masukkannya 2 ini. Oke. Misalkan BRI, nah ini ada debit, ada kredit. Kalau debit itu berarti kalau modal itu masuknya ke debit karena bertambah, dan kalau berkurang berarti kredit. Kalau ini kan karena modal awal, kita masukkan 2 juta, kategorinya jadi modal, ya kan? Karena ini masuk. Deskripsinya bebas, ini keterangan, ini juga keterangan. Nah, 3 kolom setelah kategori ya, ini bebas mau diisi atau tidak. Misalnya kita masukkan lagi nggak lengkap rasanya kalau tidak ada uang kasnya, karena pastinya usaha agen BRI Link ini pasti harus menyediakan uang tunai. Nah, di uang tunai ini ada di di namanya itu adalah akunnya itu adalah kas. Nah, kita masukkan lagi misalkan sama 2 juta, jadi modal total ini 4 juta. Ini masukkan lagi modal karena ini masuknya ke modal ya.
kita akan lihat perubahan dari dashboard. Oke, ini totalnya 4 juta ya. BRI 2 juta, kasnya 2 juta, kita akan lihat. Nah, ini sudah bertambah grafiknya di sini, atau kalau misalkan ini kekecilan bisa dilihat di sini lebih jelas. Ini ada saldo BRI 2 juta, ini kas 2 juta. Seperti itu. Ini untuk ngecek saja ya, apakah sudah masuk, sudah terhubung ke dashboardnya atau tidak. Setelah jurnal ini dirasa cukup masukannya, kita pindah akan mencoba untuk masuk ke transaksi. Nah, ini sheet ini adalah transaksi detail. Jadi hasil dari transaksi ini akan masuk ke sheet ini. Kita klik tombol transaksi untuk transaksi ya. Di sini ada tanggal. Ini misalnya tanggal sekarang, tanggal 16, nomor referensi bank ini wajib. Nomor referensi bank saya sarankan untuk diisinya sesuai dengan struk yang keluar dari transaksi yang telah dilakukan. Misalnya ini ya, dan ini nomor unik, karena kalau misalkan nomor referensi ini sudah pernah ada, sudah pernah diinput dan diinput lagi, ini akan otomatis menolak, jadi tidak akan bisa di save begitu. Kita akan coba misalkan nomor referensi 1 ya, ini in dan out. Nah, ini in out itu adalah in untuk masuk, out untuk keluar. Jadi ini sama dengan in itu adalah debit, out itu adalah kredit. Nah, misalnya ini kita mau melakukan konsumen ingin melakukan tarik tunai, berarti masuknya in. Begitu, karena di bank ini misalkan kita pilih ini BRI. Kenapa in? Karena di BRI ini akan masuk atau bertambah saldonya. Oke, deskripsinya misalkan tarik tunai. Tarik tunai. Pemilik rekening ini bisa diisi dengan bebas. Pemilik rekening misalkan nama saya lah. Nah, nomor rekeningnya 123456789. Nominalnya, ini nominal adalah besarnya transaksi. Ini besarnya transaksi misalnya 500.000. 500.000. Potongan bank adalah potongan yang dilakukan oleh bank. Jadi ketika melakukan transaksi ini biasanya kan ada biaya dari bank. Kalau memang ada dituliskan, kalau tidak ada dibiarkan saja 0 begini. Kalau misalkan ada biasanya BRI berapa ya? 3.000 misalnya gitu kan. 3.000. Nanti fee tunai fee-nya ini, fee tunai, dan ada fee tunai, ada fee debit. Ini bisa dipilih salah satu. Jadi si konsumen ini bayar langsung secara cash atau dipotong dari ATM konsumennya. Kadang suka ada begini ya, misalkan ngambil 500.000, adminnya di dalam katanya ya. Adminnya di dalam itu biasanya si konsumen hanya menerima, misalkan kalau ini fee-nya maksudnya fee debit misalnya ya. Konsumen ini hanya menerima 495.000. Jadi masuknya tunai yang diberikan dari kita ke konsumen itu hanya 495.000 plus fee-nya itu 5.000. Nah, bagaimana cara penulisannya? Itu ada yang bingung ya. Itu jangan diisi 500.000 kalau seperti itu, isi saja 495.000. Nah, dimasukkannya di fee debit. Nanti ini fee debit ini akan masuk ke saldo bank BRI. Plus nominal ini akan masuk ke saldo BRI juga. Jadi saldo BRI akan bertambah 500.000. Begitu. Tapi fee tunai ini nggak bakal bertambah karena memang tidak ada cash masuk, begitu ya. Nah, kalau misalkan bayar di dalam, atau juga ada yang seperti ini, di transfernya itu ke kitanya itu misalkan masuknya akan 505.000 misalnya. Berarti ini tulis 500.000, ininya 5.000. Berarti ke bank BRI-nya ini akan totalnya 500.000, tapi si nominal cash-nya itu ke konsumennya diberikannya 500.000. Itu berarti ada 3 opsi ya. Satu, opsi fee tunai. Ini fee tunai ini biasa kalau misalkan
transaksi apa ya, transfer gitu kan, bayar apa, bayar tagihan, beli pulsa token listrik misalnya, itu biasanya tunai ya pembeliannya. Diisinya misalkan di sini, ini nggak ada masalah. Yang jadi suka bingung adalah ketika pembayarannya itu dilakukan dengan cara debit begitu. Karena ada dua cara begitu debit itu. Ada yang si penerimanya, misalkan saya mau tarik tunai 500.000, ada yang si si penerimanya itu ada yang utuh menerima 500.000. Nah, ditambah admin 5.000, jadi sebetulnya kan di transfernya itu ke kitanya itu masuknya itu 505.000. Ada juga yang dia si konsumennya menerima hanya 495.000. Begitu. Jadi cash yang diberikan kepada konsumennya hanya 495.000. Itu yang suka jadi bingung. Kalau misalkan memang penjelasan saya kurang kurang jelas ya, silahkan di komentar di bawah. Kita akan skip langsung. Misalnya ini 495.000 lah ya. Kita biasanya seperti ini kalau tarik tunai, potong dari dalam katanya begitu. Nah, di sini tinggal save untuk melakukan transaksi. Di sini ada, sebelum save ada pilihan, ada print atau tanpa print. Jadi kalau misalkan ingin dibuatkan struk, itu diklik saja printnya, kalau tidak diklik saja tanpa printnya. Seperti itu. Kita akan coba saja tanpa print ya. Klik save. Nah, transaksi berhasil. Ini sudah masuk ke laporan transaksi detailnya. Seperti ini, kita lihat di dashboard ya. Dashboard ini kan sebagai apa ya, wadah informasi yang lengkap, ringkas juga. Nah, ini apa kas tersedianya, yaitu akun bank dan kas. Ini di penjumlahan ya, penambahan atau total dari akun sama akun bank dan kas. Ini untuk supaya lebih jelas lagi ada di sini. Kasnya 1.505.000. Apa? Bank BRI-nya 2.497.000. Nah, ini profit transaction. Profit transaction itu adalah keuntungan kotor atau laba kotor ya. Belum dikurangi dengan biaya, itu biaya bisa berupa biaya potongan admin gitu kan, atau biaya lain seperti biaya operasional dan lain-lain. Kita kalau net income lihatnya di sini. Di bawah ini di bawah laba kotor atau profit transaction, di bawahnya ada net income. Net income ini sudah bersih, jadi pendapatan bersih. Di sebelah kirinya ada amount transaction. Coba cek lagi, ini kan dari transaksi ini apakah sudah benar masuk ke dashboardnya. Ini kita simpulkan ya, atau kita terangkan dulu. Ini ada transaksi pada tanggal 16 Juni 2022. Itu transaksinya itu tarik tunai sebesar 495.000. Yang diterima adminnya, yang diterima konsumennya adalah 495.000. Berarti memang nominalnya segitu ya. Admin banknya itu 3.000, berarti ada penambahan potongan saldo kita ya, atau saldo pemilik ini ke BRI, ada potongan BRI itu berarti 495.000 ditambah 3.000, jadi totalnya 498.000. Ini total dari nominal ini tambah admin bank, berarti ada pengurangan ya, 498.000. Karena fee-nya itu dibayarkan secara debit atau langsung dipotong. Nah, itu dari 498.000 itu ditambah, tadi kan ditambah ini nih 498.000. Nah, ini karena bertambah, ini kan berkurang nih, total yang berkurang, yang akan berkurang ini berarti ada penambahan. Jadi tinggal tambah saja 495 tambah 3.000, jadi 498 dikurang 5.000. Itu berarti 400 dikurang 5.000 ya, 493.000 berarti kan.
Oke, kita akan cek ke dashboard. 497, coba kalkulator ya biar jelas ya. 495.000 ini kita ngitung dulu bank ya yang akan bank yang akan bertambah, bukan berkurang ya. Jadi banknya bertambah, berarti kan ini kan tarik tunai ya, banknya bertambah, posisinya di sini in. Sorry, agak belepotan ngejelasinnya. Ini posisinya in, berarti BRI bertambah ya, 495 ditambah fee debit. Nah, karena fee-nya dibayarkan dipotong langsung, berarti nambah jadi 500.000. Tapi ada potongan admin bank itu sebesar 3.000, berarti dikurangi dari 500.000 itu dikurangi 3.000. Berarti 497.000. Jadi posisi penambahan untuk banknya itu adalah 497.000. Saldo awalnya kan 2 juta ya. Nah, kita lihat saldo awalnya 2 juta, sini bertambah jadi 497.000. Sudah cocok ya. Tinggal kita lihat di akun kasnya. Coba akun kasnya, berarti ini kalau misalkan ini in, kas itu berarti out, berarti kas itu keluar sebesar 495.000. Ini berarti tinggal langsung dikurang saja karena tidak ada penambahan lagi atau tidak ada pengurangan lagi di 495.000. Nah, dari 2 juta itu dikurangi 495.000, ini jadi 1.505.000. Ini sudah cocok, berarti memang perhitungannya sudah benar. Kita akan lihat profit transaction. Profit transaction ini kan laba kotor, belum dikurangi biaya. Ini kan tadi labanya dihitung dari ini karena fee ya. Ini total ini dihitung ini. Nah, untuk pengurangan untuk jadi net itu berarti dikurangi biaya termasuk admin bank. Karena ini ada admin bank 3.000, jadi 5.000 dikurangi 3.000. Berarti besarnya sebesar Rp2.000. Begitu. Itu untuk transaksi. Kita beralih ke laporan. Nah, ini untuk laporan di sini ada form lagi. Ada di sini di atasnya ya, ada berdasarkan. Ini berdasarkan, ini untuk kita mau lihatnya itu berdasarkan apa? Gitu, berdasarkan tanggal kah, berdasarkan bulan kah, tahun, ada bank dan ada nama. Nama ini maksudnya adalah nama pemilik rekening yang ada di sini nih. Nah, ini itu kan kita akan coba untuk karena ini datanya masih satu ya, kita akan coba gini aja lah, tanggal. Nah, untuk tanggal ini format tanggalnya adalah bulan, tanggal, tahun, atau kita tulis secara lengkap. Misalnya 16 Juni 2022, kita tulis aja langsung 16 Juni 2022. Nah, gitu. Ini posisinya harus tanggal, get date. Ini nggak ada nih. Tadi tanggal berapa ya? Atau kalau misalkan tidak keluar, kita bisa reset dulu biar kita untuk memastikan saja. Ini atau posisinya seperti ini lebih akurat. 16 2022. Nah, keluar ya. Jadi formatnya lebih akurat seperti ini. 16 Juni ini keluar yang tadi ya. Verifikasinya 0 Bank BRI. Kita misalkan berdasarkan bulan, tinggal ketikkan saja Juni. Sini klik reset dulu biar kelihatan. Bulan Juni. Nah, keluar. Misalkan berdasarkan tahun 2022. Sorry, reset dulu. Tahun 2022, get date. Keluar. Kita reset lagi, berdasarkan bank. Banknya bank apa misalkan yang mau dicarinya BRI. Nah, ini keluar lagi ya kan. Nah, terakhir adalah nama. Kalau nama ini adalah nama yang pemilik rekening ya, yang kita tulis di saat transaksi. Misalkan tadi kan tuliskan nama saya ya, langsung get date. Ini keluar juga. Nah, selain di sini kita bisa lihat di bawahnya itu adalah informasi
informasi in out gitu kan. Ini saldo, maksudnya saldo di sini adalah in dikurangi out gitu ya, bukan saldo yang sesungguhnya gitu kan. Saldo ini lebih ke total transaksi lah ya. Nah, ini kalau kita misalkan gini, jadi bacanya gini, kalau misalkan kita tanggal tadi ya 16 Juni, misalkan kita cari nggak ada tanggal, salah, karena tidak ada transaksi di tanggal 15 ya tadi ya. Ini ke tanggal 16, kita lihat. Nah ini berarti cara bacanya adalah pada tanggal 16 Juni 2022 fee tunainya itu sebesar, total fee yang didapatkan pada tanggal itu adalah 5.000. Nah, atau sini dulu ya, ada transaksi masuk total nih dari kas dan dari kas dengan ini ya, dengan dengan dari kas sama bank itu 495.000 masuk, karena tadi ya yang in tadi, ini yang outnya keluar. Jadi saldonya, maksudnya saldo itu adalah pengurangan ya, dari in mengurangi out. Nah ini pada tanggal 16 Juni 2022 fee tunainya 0, fee debitnya 5.000, total fee-nya 5.000, income-nya 2.000. Nah ini mungkin kalau sedikit gini informasinya sepertinya agak kurang tidak terlalu membantu ya, tapi kalau misalkan sudah banyak, ini sangat membantu sekali ketika kita ingin mengetahui detail informasi ya, atau total informasi. Misalnya total menurut bulan, pada bulan ini berapa, misalkan income-nya berapa, fee-nya gitu kan. Nah di sini ada total biaya, nah biayanya berapa gitu kan. Nah ini ada total data, ini adalah total keseluruhan transaksi. Jadi misalkan tanggal ini berdasarkan bulan ya, kita ganti berdasarkan bulan. Nah berarti di bulan Juni ini ada baru ada 1 kali transaksi dalam 1 bulan Juni ini, seperti itu bacanya. Oke. Di sini ada tambahan ya, ada jurnal nih ya, kita masuk ke jurnal. Ini kan di agen BRI Link ini pasti ada terjadi transaksi yang di luar transaksi agen BRI Link atau transaksi dengan konsumen. Bisa transaksi pemindahan saldo, bisa transaksi tadi ya, ada pengurangan pengambilan saldo, misalkan pengambilan karena kebutuhan, misalkan kebutuhan pemilik misalkan gitu ya. Dari modalnya tadi totalnya 10 juta mau dikurangi jadi 1 juta, misalkan jadi totalnya 9 juta, itu kan tidak masuk ke transaksi. Nah, jadi dimasukkannya di jurnal. Fungsi jurnal itu adalah untuk mencatat segala transaksi di luar transaksi agen BRI Link dengan konsumen. Begitu. Misalnya kita mau pindah saldo. Cara memindahkan saldo, misalkan kita lihat di sini ya. Kita lihat di sini. Ini kan tadi posisinya 2 juta ya kan. Ini kan posisinya 2 juta, kas BRI 2 juta, kas 2 juta. Tapi sekarang karena udah terjadi transaksi, kasnya itu berkurang. BRI-nya itu bertambah. Kita ingin mengembalikan lagi, biasanya seperti itu ya, biar balance atau seimbang gitu kan, misalkan, atau sesuai dengan keinginan kita lah. Misalnya kita punya standar kas itu berapa persen dari uang di akun gitu ya, di rekening bank. Misalnya kita mau nambah lagi, ini berarti si kasnya harus bertambah 495.000, berarti diambil dari BRI. Nah, jadi berarti BRI ke kas. Ini kita katakan BRI ke kas sebesar 495.000. Cara nulisnya adalah ini tanggal transaksi biasa ya, sama bulan tahun. Nah, ini tadi kan dari BRI ke kas, kita tulis banknya BRI di sini. BRI sebesar berapa tadi, 400. Nah ini kita harus tahu debit dan kredit. Karena BRI ke kas berarti BRI berkurang, kas bertambah ya. Berarti si BRI posisinya berkurang, ada di kredit 495.000 rupiah ya. Nah ini di sini, nah kita bisa bagi di kategori ya, di kategori masuk ke akun dulu.
kita bisa masukkan pemindahan saldo atau mutasi saldo, bahasa ininya ya, bahasa akuntingnya mutasi saldo ya, biar lebih ringkas juga. Nah, masuk ke jurnal lagi. Nah, ini kita masukkan mutasi saldo. Nah, mutasi saldo seperti ini. Deskripsi boleh diisi, boleh tidak juga. Nah, jangan lupa di bawahnya kita harus isikan, ini kan baru dari BRI ke baru BRI ke kas ya, baru BRI ke kas. Nah, tapi kasnya belum menerima, berarti kita harus masukkan juga di sini. Ini seperti layaknya debit kredit ya, yang ada di akuntansi, penulisannya seperti itu. Nah, ini tuliskan di sini adalah tinggal giliran kas. Di bawah kas sebesar harus seimbang dengan ini ya. Ini keluar, ini masuk. Berarti yang dikeluarkan sama dengan masuk, 495.000. Nah, kita tulis juga mutasi saldo di sini bisa Nah, di sini kita bisa tuliskan misalkan keterangan, misalkan nomor referensi misalkan atau apa, biar ini tidak terpisah. Jadi ini kan dua row ini adalah satu kali transaksi ya. Nah, misalkan ini biar tidak tertukar, kita kasih keterangan apa saja biar kelihatan ini itu satu transaksi. Seperti itu kita akan lihat di dashboard seperti apa. Nah, akhirnya jadi seimbang lagi. Ditambah 2000 karena 2000 ini keuntungan ya. Keuntungan atau net income. Nah, ini ada di BRI, berarti keuntungannya posisinya lagi ada di BRI nih. Kita tahu ini fungsinya aplikasi ini ya. Aplikasi, kita memakai aplikasi adalah fungsinya seperti itu. Kita bisa lihat rangkuman atau transaksi yang terjadi gitu. Kalau misalkan ada pengurangan, misalnya ada kita punya karyawan, misalkan penggajian, dan penggajian itu sebetulnya kalau akuntansi itu memang harus tercatat ya. Kalau memang di usaha agen BRI Link-nya diterapkan sistem akuntansi seperti itu, kadang ada yang terpisah. Jadi maksudnya uang karyawan itu dipisah dari luar, cuman itu jadinya nyampur-nyampur justru antara uang perusahaan dengan uang itu, karena karyawan yang bekerja di agen BRI Link berarti itu masuk ke beban usaha. 16 Juni misalkan kita mau masukkan. Nah, ini kita harus dibayarkannya dari apa? Dari uang kas kah atau dari transfer dari rekening? Misalnya kita biasanya gajinya itu melalui rekening gitu kan. Kita ngeluarinnya dari mana? Bisa dari kas, bisa dari ini. Misalkan dari kas lah ya. Katakan kita gajinya 750.000 misalkan. Hari ini ngasal aja. Berarti posisinya di kredit karena akan berkurang. Nah, ini kita masukkan. Ini belum masuk ya, berarti kita masuk ke akun karena belum masuk. Ini gaji karyawan. Sebagai ke jurnal. Masuk. Nah, ini misalkan keterangannya untuk Deden, karyawannya siapa ya, atau periodenya misalkan Deden bulan Juni misalkan gitu, seperti itu. Atau apalagi misalkan transaksi nanti kita lihat lagi ya sini. Nah, sini otomatis akan berkurang, jadi total modal kita juga berkurang 3.252.000 karena sudah diberikan untuk gaji. Oh iya, ada profit dari bank yang admin 3.000 itu biasanya yang 1.500 harusnya kembali kan, masuk lagi, tapi biasanya tidak tahu kapan-kapannya. Misalnya bisa 3 hari, setelah 3 hari bisa ini, tapi makanya kita harus update, harus cek saldo kan. Nah, misalkan ada transaksi seperti itu, kita masukkan tanggal berapa, misalnya tanggal 18, 3 hari kemudian ada pengembalian ada pembagian keuntungan gitu ya. Ini caranya adalah
masukkan ke rekening BRI berarti kan, karena itu dari BRI masuk ke BRI. Nah ini posisinya debit, misalnya 150.000 misalkan gitu. Nah ini di sini bisa bagi hasil keterangannya dari BRI gitu. Jadi kita tahu secara rinci apa kegiatan atau mutasi kas dan mutasi rekening ya. Kita tahu secara rinci itu baik dari transaksi dengan konsumen maupun di luar itu. Dan kita juga bisa merangkumnya dengan melihat dashboard ini. Gitu. Oke, ini kan bertambah lagi tuh 2.152.000 seperti itu. Nah untuk misalkan mau dicetak tadi di ini ya, di transaksi detail kita mau cetak di laporan. Kalau misalkan mau cetak laporan itu bisa masuk laporan. Nah di sini misalkan menurut tanggal 06/16/2022 get data dulu. Wah, sudah keluar, ini nominalnya udah keluar semua. Baru di sini print laporan. Nah, sini kalau misalkan karena saya tidak ada printer ya, jadi dia masuk ke PDF. Nah, masuk ke PDF, nanti berubah jadi PDF. Kita coba saja. Kita simpan di desktop aja lah. Misalkan ini kita namai 16/06/2022 misalkan, simpan. Kita akan lihat hasil printnya. Nah ini hasil printnya berarti seperti ini transaksi detailnya jika memang dibutuhkan untuk melakukan print. Oke, mungkin cukup di situ saja. Apabila ada yang kurang jelas bisa bertanya di kolom komentar. Mudah-mudahan yang mau bikin juga aplikasinya sendiri, misalnya ada gambaran ya bagaimana membuat pembukuan untuk usahanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyaknya transaksi pada per bulan gitu.